Sistem Super Devouring. Bab 121 Zhao Pan. Terakhir kali dan sebelumnya, ketiga orang yang kau bawa semuanya terbunuh di sana, dan tidak ada satupun yang keluar. Aku tidak menyangka kau berani membawa orang ke sini kali ini. Kau menyakiti mereka. Setelah Tianzhen mendekat, dia dengan baik hati mengingatkan mereka, dan pada saat yang sama dengan cepat melirik Ye Xuan dan dua orang lainnya. Masing-masing ke-16 inspektur kekaisaran adalah orang kuat di alam roh sejati, begitu pula Tianzhen. Mengandalkan kultivasinya, dia mampu melihat kekuatan Ye Xuan dan dua orang lainnya secara sekilas. Dua di antaranya berada pada tingkat bela diri pertengahan ke-10, dan satu berada pada tingkat bela diri awal ke-10. Aku tidak butuhmu untuk ikut campur dalam apa yang aku lakukan. Ouyang Ming sama sekali tidak memperlihatkan wajah padanya dan mendengus dingin. Haha, kita tidak ada hubungannya dengan kompetisi ibu kota kekaisaran. Tapi jangan lupa, setelah kompetisi tahun ini, akan ada pertarungan di antara kita. Jika kamu kalah, kamu harus menghancurkan meridianmu sendiri. Tianzhen menatap Ouyang Ming dengan penuh minat, ekspresi mengejek di wajahnya. Jika kau kalah, itu artinya kau telah menghancurkan meridianmu sendiri. Ouyang Ming berkata dengan tenang. Kalah. Tianzhen tiba-tiba tertawa, tahun lalu aku berhasil menembus tahap tengah alam roh sejati, dan kau baru berada di tahap awal alam roh sejati. Kau masih ingin mengalahkanku. Kita akan tahu siapa yang lebih kuat setelah pertarungan. Ouyang Ming terlalu malas untuk berdebat. Kalau dulu dia yang jadi dia pasti kalah. Tapi sekarang, dia membeli beberapa pedang spiritual dari Ye Xuan, dan kekuatannya meningkat drastis. Bahkan jika dia berada di tahap awal alam roh sejati melawan Tianzhen yang berada di tahap tengah alam roh sejati, dia mungkin masih memiliki peluang menang. Kau masih saja keras kepala. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan. Selama kau menanggalkan pakaian inspekturmu sekarang juga dan berlari mengelilingi kota kekaisaran dengan dada telanjang, taruhan akan dibatalkan. Bagaimana? Tianzhen tiba-tiba berkata. Apa? Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tercengang. Ini terlalu kejam. Bagaimanapun juga, Ouyang Ming adalah seorang inspektur. Bagaimana mungkin dia bisa berlari mengelilingi kota kekaisaran dengan dada telanjang? Ye Xuan juga melihat bahwa Tianzhen dan Ouyang Ming memiliki dendam yang dalam, tetapi karena keduanya adalah inspektur, Tianzhen terlalu kejam. Setelah kompetisi, keduanya akan bertanding dalam pertandingan bela diri, dan siapapun yang kalah harus menghancurkan meridiannya sendiri. Tianzhen, kau tak perlu menggunakan trik-trik kecil ini. Jika kau ingin mempermalukanku, kau harus mengalahkanku terlebih dahulu. Ouyang Ming berkata, lalu pergi bersama Ye Xuan dan dua orang lainnya. Tianzhen menatap punggungnya yang menjauh, melirik ketiga pemuda di belakangnya dan berkata, mengingat keadaan ketiga orang ini, aku khawatir mereka tidak akan hidup lama tanpamu mengambil tindakan. Namun, aku benci melihat Ouyang Ming berpikir bahwa dia masih memiliki harapan. Jika kamu melihat ketiga orang itu, bunuh mereka dan bunuh jiwa Ouyang Ming. Ya. Ketiga pemuda di belakangnya mengangguk hormat. Titik. Setelah Ouyang Ming pergi, dia membawa Ye Xuan dan dua orang lainnya dan berdiri diam di samping. Dia menatap punggung Tianzhen dan berkata, Tianzhen adalah adik dari kepala keluarga Tian di ibu kota kekaisaran. Dia berada di tahap tengah alam roh sejati. Tiga orang di belakangnya adalah tiga pemuda terbaik dari keluarga Tian, Tian Ming, Tian Ying, dan Tian Xiong. Ketiga orang ini sudah berada di puncak seni bela diri tingkat ke-10. Mereka sangat kuat. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, mereka semua akan mendapatkan gelar yang bagus. Selain itu, Tian Ying dan Tian Xiong adalah saudara kembar yang bekerja sama secara diam-diam. Namun, yang terkuat tetaplah Tian Ming. Dia pernah bertarung dengan Tian Ying dan Tian Xiong hingga seri. Jadi, kalau lain kali kamu ketemu ketiga orang itu, kabur saja. Selain itu, persaingan di ibu kota kekaisaran sangat ketat, jadi kamu terisolasi dan tidak berdaya. Ingat, jangan pernah percaya pada siapapun kecuali dirimu sendiri. Setelah mendengarkan kata-kata Ouyang Ming, Ye Xuan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kalimat terakhir Ouyang Ming berarti jika mereka bertiga bertemu satu sama lain, mereka tidak bisa saling percaya, karena ini berdasarkan individu, bukan tim. Namun,
Yesuan tidak memasukkan ketiga orang dari keluarga Tian ke dalam hati. Dengan kekuatannya saat ini, selama dia tidak bertemu monster-monster di alam roh sejati, dia tidak akan menjadi masalah. Dalam 7 hari sebelumnya, ibu kota kekaisaran sebenarnya telah menyelenggarakan turnamen eliminasi, yang mempersempit jumlah peserta menjadi kurang dari 10.000. Pada saat ini, ribuan orang telah berkumpul di depan kota kekaisaran. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit dari ibu kota kekaisaran, dan jumlah mereka terus bertambah. Pada saat ini, sosok ungu tiba-tiba muncul di kota kekaisaran. Itu adalah seorang pria yang mengenakan sutra ungu dan tampaknya merupakan pejabat tinggi dinasti. Semua kontestan, silakan bawa tanda identitas kalian dan masuk ke kota kekaisaran. Pria berbaju ungu itu berteriak. Silakan. Mulai sekarang, kalian harus mengandalkan diri sendiri. Izinkan saya mengingatkan kalian sekali lagi. Kompetisi itu penting, tetapi hidup lebih penting. Terutama kamu, Yesuan. Di usiamu, kalian pasti bisa berpartisipasi dalam kompetisi kedua, tetapi jangan sampai kehilangan nyawa. Ouyang Ming berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuan Ouyang. Yesuan mengangguk dengan hormat. Deng Yang dan Gu Yi juga mengepalkan tinjunya ke arah Ouyang Ming, lalu pergi begitu saja. Meskipun mereka semua direkomendasikan oleh Ouyang Ming, mulai sekarang mereka adalah pesaing, dan mereka tidak akrab satu sama lain, jadi tidak perlu bagi mereka untuk bersama. Yesuan juga mengikuti pasukan besar ke kota kekaisaran. Namun, saat ia sedang melewati lorong kota kekaisaran, sesosok tubuh gemuk tiba-tiba menghampirinya. Hai, saudara, apakah kamu di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi juga? Sebuah suara asing terdengar di telinga Yesuan, membuatnya menoleh karena terkejut, hanya untuk melihat bahwa seorang pria gemuk dengan berat setidaknya 300 pon telah mendatanginya. Ouyang Ming baru saja mengingatkannya bahwa dia tidak boleh mempercayai orang lain, jadi Yesuan menatap pria gemuk seberat 300 pon itu dengan ekspresi waspada di wajahnya. Kamu masih sangat muda, tetapi kamu datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ibu kota kekaisaran. Kamu pasti sangat kuat. Apakah kamu ingin mengenalku? Kata lelaki gendut itu sambil mengibaskan lemak dari wajahnya. Pernahkah Anda mendengar pepatah, seseorang tidak mengunjungi kuil tanpa permintaan? Yesuan bertanya. Kau tidak bisa berkata begitu. Sekarang kita tidak tahu isi kompetisinya, dan aku tidak menginginkan apapun darimu. Aku hanya ingin berteman. Tolong tunjukkan aku muka. Pria gemuk itu berkata sambil mengangkat alisnya ke arah Yesuan, terlihat sangat tidak senonoh. Setelah dia mengingatkannya, Yesuan juga bereaksi. Memang sekarang dia bahkan tidak tahu apa kompetisi itu, dan pedang pemecah airnya pun diterima ke dalam ruang pelahap. Dia hanya membawa senjata biasa kelas atas di punggungnya. Tahukah kau, tidak bisakah kau membeli senjata biasa berkelas atas untuk ikut serta dalam kompetisi? Namun, Yesuan tetap memperhatikan pria gemuk yang tidak berbahaya itu dengan saksama dan memberinya kesan yang baik, jadi dia berkata, namaku Yesuan. Haha, bagus sekali. Namaku Zhao Pan. Kau bisa memanggilku kakak gendut. Jangan menatapku seperti itu sekarang. Aku sangat kurus dan tampan tahun lalu. Pria gemuk itu tiba-tiba menyentuh lemak di wajahnya. Sistem Super Devouring. Bab 122 Kamu Cong. Kamu bercanda. Yesuan memutar matanya diam-diam. Bagaimana Anda bisa makan seperti ini dalam setahun? Lucu sekali. Jangan menatapku seperti itu. Percaya atau tidak, aku tetap percaya. Zhao Pan menepuk-nepuk lemak di dadanya dan berkata, jangan takut. Aku si gendut dan aku cukup kuat. Aku akan melindungimu saat waktunya tiba. Setelah mendengar ini, Yesuan menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan napas Zhao Pan. Tampaknya lawannya setidaknya berada di tahap tengah seni bela diri tingkat ke-10, atau bahkan di puncak seni bela diri tingkat ke-10. Namun, karena bentuk tubuh Zhao Pan, Yesuan tidak dapat mengetahui usianya. Tetapi Zhao Pan beratnya lebih dari 300 pon, tetapi mengenakan kemeja linen kasar yang ekstra besar, yang sangat mengejutkan Yesuan. Dia punya firasat samar bahwa Zhao Pan bukanlah orang biasa. Tepat pada saat ini. Wow! Zhao Pan yang ada di sebelahnya tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar. Yesuan mengikuti pandangannya dan melihat cermin besar tergantung di tembok kota di depannya.
Ya ampun, kali ini kompetisi ibu kota kekaisaran benar-benar akan diadakan di cermin langit berkabut. Zhao Pan berkata dengan heran. Apa itu cermin Mekong? Ye Xuan berbalik dengan terkejut dan bertanya. Itu pertama kalinya dia mendengar nama ini. Kau tidak mengerti ini, kan? Aku, si gendut, lahir dan dibesarkan di ibu kota kekaisaran, jadi aku tahu banyak hal. Zhao Pan mulai membanggakan, cermin langit berkabut ini adalah harta karun besar keluarga kerajaan Suanyang. Disebut-sebut sebagai sebidang ruang dengan gunung dan air. Bahkan vitalitas langit dan bumi jauh lebih melimpah daripada dunia luar, dan ada juga banyak harta karun alam. Suaranya tidak keras, tetapi menarik banyak orang di sekitarnya, dan mereka semua datang. Bagaimana mungkin itu menjadi ruang tersendiri? Itu hanya cermin besar. Beberapa orang tidak mempercayainya. Zhao Pan menatapnya dengan jijik dan berkata, kamu bodoh sekali. Fatih, aku baru saja memberitahumu bahwa cermin langit berkabut ini adalah harta karun, senjata spiritual, dan bukan senjata spiritual biasa. Cermin ini pernah muncul di kompetisi ibu kota kekaisaran sebelumnya. Cermin ini dipamerkan di depan umum saat itu, dan ribuan orang datang. Apakah menurutmu itu palsu? Aku juga pernah mendengarnya. Konon, semua anggota keluarga kerajaan berlatih di sana. Seseorang di dekatnya menanggapi. Apakah kamu pernah mendengar tentang cincin Qiankun? Cincin Qiankun dapat menampung segalanya, seperti cermin Mekong ini. Dunia ini begitu luas, ada begitu banyak hal yang aneh dan ganjil. Jika kamu belum pernah mendengarnya, itu berarti kamu tidak tahu apa-apa. Selain itu, cincin Qiankun tidak dapat menampung makhluk hidup, tetapi cermin Mekong ini bisa. Zhao Pan menunjukkan ekspresi arogan lagi. Sulit untuk membayangkan bahwa seorang pria gemuk yang mengenakan pakaian linen kasar dapat mengetahui begitu banyak hal. Kakak gendut, tolong ceritakan lebih banyak padaku. Seseorang di dekat situ mempercayainya dan berkata dengan tergesa-gesa. Mereka semua di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi, jadi mungkin akan bermanfaat bagi mereka untuk mendengarkannya. Cermin Mekong ini luar biasa. Tidak hanya dapat menampung ribuan orang, tetapi juga dapat memproyeksikan apa yang terjadi di dalam kecermin. Jika tebakanku benar, akan ada 36 cermin sekunder yang digantung di luar kota kekaisaran agar orang lain dapat melihatnya. 36 cermin ini dikendalikan oleh para penguasa kerajaan. Jika pertempuran terjadi di dalam, orang-orang di luar juga akan dapat melihatnya. Zhao Pan melanjutkan. Jadi, kalau ada yang membunuh orang lain di sana, akan ada yang melihatnya. Seseorang bertanya. Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Hanya ada 36 cermin sekunder, dan ada ribuan kontestan. Kau mungkin tidak bertemu mereka secara kebetulan. Selain itu, jika kau dapat membunuh anak-anak dari keluarga besar itu, kau mungkin akan diperhatikan oleh beberapa orang penting. Apa yang kau takutkan? Ketika Zhao Pan selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya menganggapnya masuk akal dan mengangguk. Orang-orang ini juga terpesona dan mendengarkan dengan saksama. Zhao Pan tiba-tiba terkekeh dan bertanya, tahukah kamu kapan kompetisi ibu kota kekaisaran yang paling seru? Orang-orang di sekelilingnya menggelengkan kepala. Meskipun mereka tinggal di sekitar ibu kota kekaisaran, mereka tidak tahu banyak tentang kompetisi ibu kota kekaisaran. Kompetisi ibu kota kekaisaran yang paling megah diadakan 8 tahun lalu. Saat itu, ada sebanyak 10.000 orang yang memasuki cermin berkabut, dan mereka semua sangat kuat. Prajurit di tingkat ke-10 seni bela diri dapat dilihat di mana-mana, dan bahkan ada beberapa di alam roh sejati. Namun, kontestan terkuat saat itu tidak hanya berada di alam roh sejati. Coba tebak di alam mana dia berada. Zhao Pan sengaja menjaga ketegangan. Tahap tengah alam roh sejati. Zhao Pan menggelengkan kepalanya. Ya Tuhan, apakah ini puncak alam roh sejati? Zhao Pan masih menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, mungkinkah itu alam Zenyuan? Ya, itu adalah ranah Zenyuan. Saat itu, persyaratan untuk kompetisi ibu kota kekaisaran adalah berusia di bawah 30 tahun. Dia berusia 28 tahun, yang memenuhi persyaratan kompetisi ibu kota kekaisaran. Zhao Pan mengangguk. Mendengar ini, semua orang di sekitar terkejut. Pada usia 28 tahun, dia berada di alam Zenyuan.
Seberapa jahat orang ini? Tidak mungkin. Kudengar para master teratas dari 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran hanya berada di puncak alam roh sejati, alam Yuan sejati. Benar begitu. Dia berada di alam Yuan sejati 8 tahun lalu, jadi di alam manakah dia sekarang, 8 tahun kemudian? Terlalu menakutkan, siapa orang ini? Itu pasti palsu. Orang-orang di sekelilingnya mengukur suhu tubuh mereka. Tentu saja ini benar. Hal itu menimbulkan sensasi pada saat itu. Terlebih lagi, Kaisar saat ini secara pribadi menguji usianya. Zhao Pan memandang orang-orang di sekitarnya dengan jijik dan berkata, ahli alam Zenyuan berusia 20-an ini langsung memenangkan tempat pertama dalam kompetisi saat itu. Keluarga kerajaan tentu saja tidak akan melepaskan seorang jenius super seperti itu, jadi dia menjadi tuan dari pangeran saat ini. Mendesis. Orang-orang di sekitarnya menarik napas lagi. Guru dari putra mahkota saat ini bukanlah orang biasa. Ketika putra mahkota naik tahta di masa depan, orang ini akan menjadi tutor kekaisaran, guru kaisar, dan akan memiliki status yang sangat tinggi. Fatih, kamu belum memberitahunya siapa namanya? Tanya seseorang. Baiklah, dengarkan baik-baik, jenius super ini bermarga Ye, dan namanya Chong, Ye Chong. Zhao Pan menjawab sambil tersenyum. Saat nama ini terdengar, Yesuan yang ada di sebelahnya juga terkejut. Kamu Chong. Nama itu sangat familiar baginya karena ayahnya juga dipanggil dengan nama itu. Tidak. Tidak mungkin, ayah orang malang itu begitu kuat. Bagaimana ini mungkin? Yesuan tidak dapat mempercayainya dalam hatinya. Keluarga Ye hanyalah keluarga kecil. Sebelumnya, mereka bahkan tidak memiliki seorang prajurit di tingkat ke-8 seni bela diri. Bagaimana mungkin seorang pria kuat di alam Zenyuan muncul di sana? Ini pasti punya nama. Namun, Yesuan tiba-tiba teringat bahwa ayah pria malang itu meninggalkan keluarga saat dia masih muda, dan keberadaannya tidak diketahui dan dia belum kembali sejak itu. Keluarga Ye tampaknya dilindungi oleh seorang pria yang sangat kuat. Mungkinkah Ye Chong adalah ayah dari pria malang itu? Setelah dia pergi, dia mengirim seorang guru untuk melindungi keluarga Ye secara diam-diam. Yesuan sangat bingung dan langsung bertanya, kakak gendut, apakah jenius super ini ada di kota kekaisaran sekarang? Zhao Pan menatap Yesuan sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak, jenius super ini tinggal di ibu kota kekaisaran untuk sementara waktu dan kemudian pergi berlatih. Dia belum kembali. Orang-orang di sekelilingnya tidak dapat mengerti. Pria ini telah menjadi guru sang pangeran dan akan memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk pelatihan di masa depan. Mengapa dia masih mau ikut latihan? Sistem Super Devouring. Bab 123, Cermin Langit Misterius. Mau latihan lagi. Yesuan memiliki banyak keraguan dalam benaknya, tetapi pada saat ini, pasukan besar di depan tiba-tiba berhenti. Yesuan tersadar dari topik sebelumnya dan menatap ke depan dengan heran, mungkinkah ini benar-benar terjadi di cermin misterius itu? Ada tembok kota di sekelilingnya, dan sebuah cermin besar tergantung di depannya, jadi kebanyakan orang sudah menebaknya. Kemudian semakin banyak orang yang datang, jadi Zhao Pan bertanya lagi, ngomong-ngomong, Yesuan, kamu tidak terlihat seperti penduduk setempat, kamu dari mana? Kabupaten Nanlin, direkomendasikan oleh inspektur. Yesuan menjawab dengan santai, lalu bertanya lagi, kakak gendut, kenapa kamu tahu dengan jelas? Haha, aku kenal orang-orang di pengadilan, jadi tentu saja aku mengetahuinya dengan jelas. Zhao Pan tersenyum. Begitu ya. Apakah Anda tahu hal lain, seperti kemana orang ini pergi? Yesuan bertanya lagi. Saya tidak tahu tentang itu. Keberadaannya misterius. Saya khawatir bahkan Kaisar pun tidak tahu. Saya sudah menceritakan semua yang saya tahu. Mengapa, Saudara Ye, Anda tertarik padanya? Zhao Pan bertanya balik. Yesuan tersenyum dan menjawab, tentu saja, semua orang akan tertarik pada orang jenius seperti itu. Tak lama kemudian, orang-orang di belakangnya juga masuk ke kota kekaisaran, dan setelah orang terakhir masuk, gerbang kota di belakang ditutup dengan suara ledakan. Semuanya, kompetisi ibu kota kekaisaran akan segera dimulai. Sebuah sosok tiba-tiba muncul di tembok kota di depan. Itu pria berbaju ungu. Seketika semua penonton menutup mulut dan seluruh tempat menjadi sunyi.
Melihat ini, pria berbaju ungu itu mengangguk puas dan berkata, saya yakin setiap orang telah menerima token identitas mereka sendiri. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda aturan turnamen ibu kota kekaisaran. Pada level pertama, Anda akan memasuki harta karun rahasia kerajaan, cermin labirin. Fokus level ini adalah mengumpulkan poin. Sejak Anda menerima token identitas, Anda akan memiliki poin. Tahap awal seni bela diri tingkat ke-9 adalah 1 poin, tahap tengah seni bela diri tingkat ke-9 adalah 10 poin, puncak seni bela diri tingkat ke-9 adalah 100 poin, dan seterusnya. Turnamen ibu kota kekaisaran diberi peringkat berdasarkan poin, dan 100 orang teratas dalam poin dapat menukar poin dengan harta karun. 1 poin setara dengan 10 tael emas. Mendengar ini, hampir 10.000 orang yang hadir tercengang. 1 poin setara dengan 10 tael emas. Lalu, bukankah para pendekar yang telah mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-10 memiliki 100.000 poin di awal, yang merupakan 1 juta tael emas, setara dengan 100 poin melahap? Tahukah Anda, 1 juta tael emas setara dengan kristal bermutu rendah? Jika Anda mengumpulkan 2 di antaranya, Anda dapat membeli senjata spiritual. Sederhananya, titik awal seorang kultivator alam roh sejati setara dengan cincin Qiankun. Wow! Seluruh hadirin mendidih karena kegembiraan. Namun tetap ada prasyaratnya, yakni peringkatnya harus masuk 100 besar, kalau tidak maka tidak bisa ditebus. 100 teratas, ini sangat sulit. Jika kita mengurutkannya berdasarkan tingkatan, 100 teratas mungkin setidaknya berada pada tingkat menengah ke-10 seni bela diri. Selain bisa mendapatkan poin dari orang lain, ada poin di mana-mana di Misty Sky Mirror. Anda bisa melihat token poin di pohon, di gua, dan bahkan di tanah. Setelah pria berpakaian ungu itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan kemudian cermin langit berkabut yang tergantung di tembok kota kekaisaran perlahan jatuh. Silakan simpan token identitas Anda dengan aman. Selama Anda menggabungkan 2 token identitas dan mengaktifkan kekuatan spiritual Anda dapat menyerap poin dalam token orang lain. Tahap pertama kompetisi ibu kota kekaisaran akan berlangsung selama 1 bulan. Sekarang, Anda akan memasuki cermin langit berkabut satu persatu. Saat lelaki berpakaian ungu itu selesai bicara, cermin langit berkabut sudah terjatuh ke tanah. Cermin langit berkabut ini tingginya 3 meter. Kemudian, mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi ibu kota kekaisaran memasuki cermin labirin ini dengan tertib. Ini benar-benar ajaib. Saya benar-benar bisa masuk ke dalam cermin. Yesuan menatap sosok-sosok di depannya yang menghilang di depan matanya dan tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Di balik cermin labirin itu ada tembok kota, dan dia benar-benar bisa memasuki cermin itu. Para kontestan memasuki cermin labirin satu persatu, dan segera, giliran Yesuan. Setelah memasuki cermin labirin, semua orang akan bubar, jadi saudara Ye, Anda harus berhati-hati. Zhao Pan mengingatkan Yesuan dari belakang. Yesuan mengangguk lalu melangkah masuk. Melihat Yesuan menghilang di depan matanya, mata Zhao Pan berkedip beberapa kali, lalu dia melangkah masuk. Titik. Setelah melewati cermin labirin, Yesuan melihat sekelilingnya dan mendapati dirinya berada di sebuah hutan. Tidak ada makhluk hidup di sekitar, dan ribuan orang juga telah menghilang. Hebat, ini benar-benar harta karun. Vitalitas langit dan bumi sangat melimpah. Berlatih di sini selama 1 hari setara dengan 10 hari di luar. Kudengar anggota keluarga kerajaan berlatih di dalam. Yesuan tidak berani memikirkannya lagi. Bagaimanapun juga, itu adalah tempat yang sangat mewah. Level pertama kompetisi ibu kota kekaisaran adalah untuk mendapatkan poin. Aku berada di tahap tengah seni bela diri level ke-10, jadi aku sudah memiliki 10.000 poin. Namun, mereka yang berada di level ke-10 seni bela diri sudah memiliki 100.000 poin, yang jauh lebih tinggi dariku. Yesuan menyipitkan matanya. Dia telah melihat sebelumnya bahwa dalam informasi yang diberikan Ouyang Ming kepadanya, ada beberapa jenius di alam roh sejati. Orang-orang ini memiliki jutaan poin segera setelah mereka masuk. Perbedaannya terlalu besar. Namun, 1 poin dapat ditukar dengan 10 tael emas, dan 10.000 poinnya bernilai 100.000 tael emas, setara dengan 10 juta tael perak. Memikirkan hal ini, Yesuan tidak dapat menahan senyum.
Tampaknya dia datang ke tempat yang tepat. Dia memperkirakan bahwa setelah kompetisi ini, dia akan mampu menerobos ke alam roh sejati. Sekarang, dia telah mengintegrasikan garis keturunan pemanah dan memiliki penglihatan yang menakjubkan. Dia melihat sekelilingnya dan menemukan token poin di lubang pohon tak jauh dari situ. Dia segera menghampirinya, menyentuh token itu bersama dengan token identitasnya, lalu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membangun jembatan guna mentransfer poin pada token poin ke token miliknya. 1 poin saja, sayang sekali ekspresiku. Yesuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pria berbaju ungu tadi berkata, ada cukup banyak kartu giok poin, tetapi dia memperkirakan kebanyakan hanya 1 atau 10 poin. Karena tersesat, Yesuan hanya bisa bergerak maju ke arah manapun. Namun setelah mengintegrasikan darah Sagittarius, ia menemukan banyak hal baik. Ya Tuhan, kekayaan alam dapat ditemukan di mana-mana. Yesuan terkejut. Dia baru berlari kurang dari 1 menit dan telah menemukan 7 atau 8 harta karun alam. Meskipun masing-masing hanya bernilai puluhan ribu tael perak, sedikit saja bisa berarti banyak. Dia dapat meningkatkan kekuatan spiritualnya hingga 1 juta tael perak hanya dalam beberapa menit, yang lebih cepat dari kecepatan dia memburu Mighty King Kong. Semakin melimpahnya vitalitas langit dan bumi di suatu tempat, semakin tinggi pula kemungkinan munculnya khazanah alam. Sekarang, pernyataan ini telah diverifikasi. Sistem Super Devouring. Bab 124, Memburu Poin. Hahaha, sudah sekarang, dan kamu masih menyembunyikan kekuatanmu. Teroboslah. Yesuan tiba-tiba tertawa beberapa kali dan langsung menelan mayat Vajra di angkasa. Dalam sekejap, auranya melonjak. Ding, tuan rumah telah berhasil menembus seni bela diri tingkat ke-10. Sistem meminta. Sekarang, Yesuan hanya tinggal selangkah lagi dari alam roh sejati, tetapi dia tidak tahu berapa banyak yang diperlukan untuk menerobos ke alam roh sejati. Haha, aku akan kumpulkan, aku akan kumpulkan, aku akan kumpulkan, kumpulkan. Setelah terobosan, kecepatan Yesuan meningkat lagi, dan dia mulai berlari liar, sambil menggunakan mata elangnya untuk menjelajahi sekelilingnya. Di dalam tubuhnya masih ada darah rusa pemburu harta karun, maka harta karun yang ada di jalan pun tak luput dilahapnya satu persatu. Kekuatan spiritualnya berkembang sedikit demi sedikit. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ia mengumpulkan barang-barang berharga senilai jutaan tael perak. Akan tetapi, nilai dari masing-masing benda ini tidak lebih dari 1 juta, jadi tidak akan ada poin yang melahapnya. Hebat, rasanya sangat menyenangkan. Dengan kecepatan ini, aku akan dapat menembus alam roh sejati dalam beberapa hari. Yesuan berteriak dalam hatinya, tetapi saat berikutnya, dia tiba-tiba menemukan masalah. Ngomong-ngomong, gambar di cermin langit berkabut ini akan terpantul di 36 cermin sekunder, yang berarti seseorang mungkin telah menemukan materi cincin Qiankun milikku. Lupakan saja, jadi bagaimana jika seseorang mengetahuinya? Sekarang, Yesuan sama sekali tidak takut dengan hal-hal ini. Cincin Qiankun bernilai 10 kristal bermutu rendah. Dan selama dia membunuh 10 prajurit di puncak tingkat ke-10 seni bela diri, dia dapat membeli 1. Asal dia bisa menerobos ke alam roh sejati, siapa yang berani mengganggunya? Namun, hanya 30 menit setelah dia memasuki Maze Mirror, dia akhirnya bertemu dengan seorang kontestan. Pada saat yang sama, kontestan itu juga menemukannya. Dia adalah seorang pria yang mungkin berusia sekitar 20 tahun. Yesuan menyipitkan matanya dan menatapnya. Dia memperkirakan bahwa dia paling-paling adalah seorang seniman bela diri tingkat ke-10. Anak muda seperti itu, tampaknya kekuatannya tidak terlalu kuat. Prajurit itu menatap wajah Yesuan yang sedikit kekanak-kanakan, dan tanpa berkata apa-apa, dia melangkah maju dan ingin membunuh Yesuan. Wah, para tetua keluargamu benar-benar merasa nyaman denganmu, dan mereka bahkan mengizinkanmu berpartisipasi dalam kompetisi ibu kota kekaisaran. Pergilah ke neraka. Prajurit itu menghunus pedangnya dan menusukkannya ke tenggorokan Yesuan. Tetapi pada saat ini, aura Yesuan tiba-tiba melonjak, dan kekuatan spiritual puncak tingkat ke-10 seni bela diri menyembur keluar dalam sekejap. Apa? Mata prajurit itu terbelalak. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan master tingkat kedua.
Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi ibu kota kekaisaran telah dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkat pertama adalah mereka yang kuat yang telah melampaui seni bela diri, yaitu alam roh sejati. Tingkat kedua adalah puncak tingkat ke-10 seni bela diri, dengan sekitar 100 orang. Dan dia kebetulan bertemu dengan salah satunya. Desir. Terdengar suara angin, dan prajurit itu membelalakan matanya, menyaksikan Yesuan tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang dan menusukkannya ke dadanya. Ini tidak mungkin. Sang prajurit berpikir dalam benaknya. Ternyata Yesuan tidak hanya berada di tingkat ke-10 seni bela diri, tetapi juga memiliki cincin Qiankun dan senjata spiritual. Orang seperti itu pasti memiliki status yang luar biasa. Bukanlah pilihan yang bijaksana untuk memprovokasi dia. Namun, tak ada gunanya bagi prajurit ini untuk menyesal. Celepuk. Tubuh prajurit itu langsung jatuh ke tanah. Jika kau ingin membunuhku, bersiaplah untuk dibunuh. Yesuan berkata dengan ringan, lalu memeriksa tubuhnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang berharga. Yang ada hanya senjata biasa kelas atas dan beberapa pil sangat murah untuknya, bahkan tidak ada satu pun ramuan. Yesuan tidak punya kebiasaan menyia-nyiakan barang, jadi dia menelan semuanya. Tahap tengah dari seni bela diri tingkat ke-10, 10.000 poin, lumayan. Yesuan mentransfer poin prajurit ini. Saat ini, poinnya sendiri berjumlah 20.000. Sayang sekali. Kalau aku tahu, aku pasti sudah menerobos masuk lebih dulu. Dengan begitu, aku pasti mendapat skor 100.000. Yesuan menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu pergi. Pada saat berikutnya, Yesuan terus berkeliaran. Meskipun dia tidak memiliki banyak pengetahuan saat ini, dia memiliki darah mata elang dan rusa pemburu harta karun. Asal dia menemukan sesuatu yang enak, dia akan mengambilnya tanpa ragu dan langsung menelannya. Faktanya, jumlah orang yang berpartisipasi dalam kompetisi ibu kota kekaisaran jauh lebih dari beberapa ribu. Pada babak eliminasi pertama, lebih dari 100.000 orang tereliminasi. Kini ribuan orang itu telah memasuki Misty Sky Mirror. Kalau mereka bertemu, mereka pasti akan bertarung. Dalam waktu 1 jam, ratusan orang tewas. Masih ada sebulan lagi. Siapa yang akan bertahan sampai akhir? Titik. Yesuan, yang memasuki cermin langit berkabut, tiba di tanah harta karun. Tidak banyak kontestan yang memiliki Qiankun Ring, jadi semua hal baik di jalan adalah miliknya. Pada titik ini, beberapa jam telah berlalu. Sudah malam. Yesuan juga tercengang saat melihat langit menjadi gelap. Dia memperkirakan waktu dan menemukan bahwa waktu di cermin labirin tidak jauh berbeda dengan waktu di luar. Hanya sedikit orang yang bertindak di malam hari, dan mereka biasanya sedang beristirahat. Namun, hal ini tidak terlalu berdampak pada saya. Yesuan berpikir dalam hati. Dengan kekuatannya, dia mungkin sudah berada di tingkat pertama di antara para kontestan, dan cermin langit berkabut ini adalah tanah harta karun. Dia tidak ingin membuang-buang waktu. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, suara gemuruh yang berbeda terdengar di hutan. Awo! Suara itu jelas bukan berasal dari orang yang sedang berkelahi, melainkan dari monster. Benar-benar ada monster di cermin langit berkabut. Setelah mendengar raungan itu, Yesuan mengerutkan kening. Ia mengikuti suara itu dan segera melihat seekor serigala monster berbulu putih tingkat 9. Saya beruntung. Sepertinya saya tidak perlu makan makanan kering malam ini. Yesuan tersenyum tipis, lalu langsung mengeluarkan busur elang emas dan menghabisi serigala iblis berbulu putih itu dengan panah peledak bintang. Dia berjalan mendekat, memotong sepotong daging dengan senjata spiritualnya, pedang pemecah air, dan bersiap untuk memanggangnya di atas api. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada sesuatu di tubuh serigala iblis ini, yang ternyata adalah token poin. Ternyata ada token di tubuh monster itu. Sepertinya ada cara lain untuk mendapatkannya. Yesuan mengangguk puas, lalu langsung melahap mayat serigala monster berbulu putih itu. Namun, sebelum dia, banyak orang telah menemukan monster itu dan membunuhnya, dan mereka juga menemukan token di tubuh monster itu. Orang-orang itu semua gembira, lalu mereka menyamarkan kejadian itu, berpikir bahwa mereka tidak boleh membiarkan orang lain tahu. Lagi pula, ini adalah cara lain untuk menambah poin.
Mungkin, saya akan menemukan beberapa mayat monster di masa mendatang. Pada saat yang sama, di Istana Kekaisaran Ibu Kota Kekaisaran Suanyang, sekelompok pejabat dinasti sedang melihat 36 cermin yang tergantung di langit, sambil mengeluarkan suara ledakan. Hanya ada satu cermin Mekong, tetapi sebenarnya ada 72 cermin sekunder. 36 di antaranya digantung di luar kota kekaisaran, dan 36 lainnya berada di Istana Kekaisaran untuk dilihat para menteri. Sistem Super Devouring. Bab 125 Keluarga Tian. Oh, Kaisar telah menghabiskan banyak uang kali ini. Dia bahkan menambahkan cara untuk mendapatkan poin melalui monster. Tampaknya kali ini, poin 10 besar harus mencapai 1 juta. 1 juta poin setara dengan 10 kristal tingkat rendah, yang cukup untuk membeli beberapa senjata spiritual. Menurut peraturan, 100 teratas dapat menukar poin mereka dengan emas. Jika dihitung-hitung, mungkin diperlukan beberapa ribu kristal bermutu rendah, atau bahkan puluhan ribu. Tes, siapa yang akan berhasil masuk ke dalam 10 besar kompetisi ibu kota kekaisaran kali ini? Aku sangat menantikannya. Tak perlu dikatakan lagi, dia adalah Jiang Xian, putra Jenderal Agung yang melindungi negara. Yah, wajar saja jika para master alam roh sejati ini berhasil masuk ke dalam 10 besar, tetapi totalnya hanya ada 6 master alam roh sejati, dan masih ada 4 tempat lagi. Konon, Tian Ming dari keluarga Tian tidak buruk. Ia telah mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-10. Kali ini, ia mungkin akan berhasil dalam kompetisi. Para menteri menyaksikan dan berdiskusi. Para menteri ini termasuk pejabat sipil dan jenderal militer. Tidak hanya itu, 16 inspektur kekaisaran Suanyang juga ada di antara mereka. Namun, Kaisar Kekaisaran Suanyang tidak muncul. Di antara 36 cermin di istana tadi, satu di antaranya memantulkan pertempuran Ye Xuan. Ketika Ouyang Ming melihatnya, dia terkejut. Ye Xuan, jangan mengecewakanku. Ouyang Ming duduk di sana dengan tenang, berkata dalam hatinya. Titik. Saat itu sudah malam, dan lentera-lentera besar dinyalakan baik di luar maupun di cermin Fata Morgana. Namun, jumlah orang di luar kota kekaisaran dan di dalam istana kekaisaran tidak berkurang sama sekali. Di cermin kosong. Setelah istirahat yang cukup, saatnya bagiku untuk pergi berburu. Ye Xuan melompat turun dari pohon. Dia baru saja beristirahat dan makan. Selanjutnya, dia akan berburu sepanjang malam. Dengan garis keturunan 100 bunga, kemampuan pemulihannya menakjubkan, dan dia bisa penuh energi hanya setelah istirahat sebentar. Meski malam telah tiba, penglihatannya masih lebih baik daripada orang lain. Dia segera bergerak menjauh dan tiba-tiba menemukan seorang prajurit sedang beristirahat di sebuah pohon. Dia segera menarik busurnya dan menembakkan anak panah penghancur bintang. Desir. Ledakan. Anak panah peledak bintang itu mengenai batang pohon dengan tepat, meledakkan prajurit yang tengah beristirahat di pohon itu ke tanah. Kemudian, Ye Xuan maju selangkah dan menempelkan pedang pemecah air di tangannya ke leher lawan. Apakah kamu menginginkan poin atau nyawamu? Sebelum prajurit itu bisa bereaksi, dia merasakan hawa dingin di lehernya. Setelah mendengar kata-kata dingin Ye Xuan, dia buru-buru mengeluarkan token poin. Ada yang lain. Ye Xuan melanjutkan. Sang prajurit begitu ketakutan sehingga dia tidak berani menyembunyikan apapun dan harus menyerahkan beberapa harta langka yang baru saja dipetiknya. Selamat tinggal. Setelah Ye Xuan mentransfer poin pada token poin itu kepada dirinya sendiri, dia mengembalikan token itu kepadanya. Prajurit ini hanya berada pada tingkat ke-9 seni bela diri. Menghadapi Ye Xuan, dia tidak memiliki peluang menang. Kalau orang itu orang biasa, mungkin dia akan menggorok leher orang itu tanpa ragu dan merampas poin dan seluruh harta bendanya. Namun, Ye Xuan masih menunjukkan belas kasihan. Selama pihak lain tidak mempunyai niat membunuhnya, dia akan membiarkan nyawanya. Bagaimanapun, pihak lain dapat terus mengumpulkan poin, dan keduanya dapat bertemu lagi di masa mendatang. Saat itu sudah sangat gelap dan sebagian besar orang sudah bersembunyi untuk beristirahat. Tapi Ye Xuan tidak melakukannya. Cuaca masih memengaruhi saya. Tak apa, saya akan mendapatkan garis keturunan lain. Pikiran Ye Xuan tergerak, dan dia langsung menggunakan 200 poin melahap untuk ditukar dengan garis keturunan yang disebut Shadow Leopard.
Macan tutul bayangan ini memiliki kemampuan penglihatan malam, dan setelah ditingkatkan ke tingkat menengah, ia juga dapat memanfaatkan malam untuk bersembunyi. Itu juga merupakan garis keturunan yang dapat ditingkatkan. Dengan bantuan efek garis keturunan macan tutul bayangan, Ye Xuan sangat efisien. Hanya dalam waktu setengah jam, dia memilih banyak hal bagus. Selain itu, dia juga merampok puluhan orang. Pada saat ini, poinnya telah mencapai 100.000, tetapi dia bahkan tidak melihat seorang pun prajurit di puncak tingkat ke-10 seni bela diri, tetapi dia melihat banyak mayat. Sepertinya orang-orang ini tidak kenal ampun dan akan membunuh siapapun yang mereka bisa. Ye Xuan mendesah dalam hatinya. Ia bertanya-tanya berapa banyak orang yang mampu meninggalkan cermin berkabut hidup-hidup dalam sebulan. Sambil berpikir, dia bergegas melanjutkan perjalanannya dan sebelum dia menyadarinya, dia telah meninggalkan hutan dan tiba di sebuah padang rumput. Energi spiritual yang kuat sekali, ke arah itu. Begitu dia keluar dari hutan, garis keturunan rusa pemburu harta karun Ye Xuan mulai berperan, dan dia pun langsung berlari menghampiri. Ketika mereka mendekati benda yang dikelilingi energi spiritual, mereka mendapati bahwa itu adalah sebuah lempengan batu besar. Pada prasasti batu tersebut terdapat pemeringkatan poin dengan total 500 peringkat. Tempat pertama, Jiang Xian, 1,21 juta. Tempat kedua, Li Shaotian, 1,18 juta. Tempat ketiga, Lu Yu, 1,15 juta. Tempat keempat. Ye Xuan melihatnya dan menemukan bahwa 6 tempat pertama ditempati oleh anak-anak pejabat tinggi. Keenam orang ini semuanya adalah orang-orang kuat di alam roh sejati. Sepertinya kecepatan mereka tidak cepat. Tapi ini baru hari pertama. Nanti, poinnya mungkin akan langsung naik. Ye Xuan mengalihkan perhatiannya ke tempat ketujuh lagi. Ini adalah nama yang familiar. Tianming. 360.000 poin. Oh, kecepatan Tianming bahkan lebih cepat dari 6 alam roh sejati. Tampaknya dia beruntung telah bertemu dengan 2 prajurit di puncak tingkat ke-10 seni bela diri. Sebaiknya kau tidak bertemu denganku, kalau tidak aku akan membunuhmu. Ye Xuan mendengus dingin. Ye Xuan tidak memiliki perasaan baik terhadap keluarga Tian. Keluarga Tian juga memiliki pengaruh di ibu kota kekaisaran. Adik laki-laki kepala keluarga Tian, Tian Zhen, adalah inspektur kekaisaran, yang tidak ada hubungannya dengan Ye Xuan. Namun, Tian Zhen dan Ouyang Ming bertaruh. Siapapun yang kalah akan menghancurkan meridiannya sendiri, yang berarti ia akan menjadi orang cacat di masa depan dan bahkan kehilangan jabatannya sebagai inspektur. Meskipun dia tidak mengerti apa perseteruan antara Ouyang Ming dan Tian Zhen, Ye Xuan bagaimanapun juga direkomendasikan oleh Ouyang Ming, jadi tentu saja dia harus membantu Ouyang Ming. Tepat pada saat ini. Ledakan. Tiba-tiba, seberkas cahaya naik ke langit di kejauhan dan kemudian meledak di udara. Cahaya yang menyilaukan itu langsung menarik perhatian Ye Xuan. Ini adalah meriam guntur langit, yang seharusnya digunakan oleh beberapa keluarga untuk reuni. Ye Xuan juga langsung bereaksi. Ada hampir 10.000 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi ibu kota kekaisaran, sebagian besar adalah anggota keluarga. Jika mereka bersatu, mereka akan menjadi kekuatan yang kuat. Meskipun Ye Xuan tidak tahu dari keluarga mana orang-orang ini berasal, fakta bahwa mereka dapat menggunakan Sky Thunder Cannon untuk memanggil teman-teman mereka menunjukkan bahwa cukup banyak orang dari keluarga ini yang datang. Karena ini adalah keluarga besar, maka kekuatannya akan relatif kuat, dan semakin banyak poin yang akan didapat. Namun, saat Ye Xuan menyelinap, dia mendapati bahwa dia mengenal keluarga ini. Dia benar-benar mengenal mereka. Keluarga Tian.